Oke guys, kita lanjut ke ceritanya. Saat Mu Chen membuka matanya, dua lampu emas yang menyilaukan meledak, dan di bawah sinar lampu emas itu, bahkan bayangan pun tidak bisa bersembunyi. Cahaya keemasan cemerlang bermekaran dari tengah alis grid solar unding body, seolah-olah matahari keemasan yang menyilaukan dengan fluktuasi kekuatan yang membuat orang lain merasa takut beriak, yang menimbulkan banyak tatapan heran. Mu Chen, yang duduk di kepala grid solar unding body, mengangkat kepalanya saat matahari petir besar terus turun, melemparkan bayangan besar ke grid solar unding body. Petir matahari belum meletus, tetapi energi yang memancar darinya telah menyebabkan lapisan bumi di bawahnya runtuh. Serangan yang diluncurkan oleh Qinling ini, yang telah mengumpulkan semua yang dimilikinya, memang menakutkan. Itu sudah cukup baginya untuk menentukan kemenangannya, bahkan ketika menghadapi penguasa kelas 3, belum lagi penguasa kelas 2. Tapi sayang sekali lawan yang ditemuinya kali ini bukan orang biasa. Gumpalan kabut putih perlahan keluar dari mulut Mu Chen, sebelum dia membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, cahaya keemasan mekar dari tengah alis grid solar unding body dan tangannya tiba-tiba mengepal erat juga. Ada cahaya keemasan yang tampak seperti cairan mengalir keluar dari tengah alis grid solar unding body, berkumpul di tinjunya. Saat cahaya keemasan mengembun, itu berubah menjadi lapisan kristal berlian. Lapisan kristal berlian melilit tinju grid solar unding body dengan tanda primitif menutupi permukaan kristal. Samar-samar, ada fluktuasi tenang yang tak terlukiskan beriak. Kemampuan berdaulat, satu energi matahari, sebuah cahaya dingin tiba-tiba ditembakkan dari pupil hitam Mu Chen sebagai grid solar unding body melangkah di cakrawala, menyodorkan tinjunya yang ditutupi dengan lapisan kristal berlian ke arah matahari petir yang turun. Tinju seperti berlian tampak seperti telah menembus ruang, muncul tepat di bawah sinar matahari saat meninju tanpa ragu-ragu. Ketika keduanya bertabrakan, tidak ada suara memekakkan telinga dari dampak yang diharapkan semua orang. Tetapi semua orang tiba-tiba menyempitkan pupil mereka ketika mereka melihat bahwa tinju seperti berlian telah menembus matahari kilat pada saat kontak. Tidak ada penghalang, seolah menembus tahu, tinju berlian yang berkilauan seperti tangan dewa yang tak terkalahkan, itu sangat menakutkan. Sinar cahaya emas cair tebal ditembakkan dengan keras dari matahari petir ke segala arah saat kilat di matahari dengan cepat memudar. Hanya dalam beberapa saat, sinar matahari yang sebelumnya terlihat seperti dapat membawa kehancuran ke tanah ini berangsur-angsur meredup, sebelum menghilang di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung banyaknya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi medan perang, tetapi seluruh wilayah dipenuhi dengan keheningan. Di langit, wajah Qinling memucat dalam sekejap saat dia meludahkan seteguk darah. Sosoknya terhuyung-huyung saat tatapannya menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Dia tidak tahu bagaimana serangannya yang begitu kuat dapat dengan mudah diblokir oleh Mu Chen. Kultivasi orang itu hanya di penguasa kelas 2. Di kepala grid solar unding body, Mu Chen juga melihat matahari petir yang hancur dari satu kepalan tangan dengan noda keheranan di kedalaman matanya. Kekuatan grid solar unding body telah jauh melebihi harapannya. Tubuh abadi surya yang hebat benar-benar layak untuk namanya. Mu Chen dalam hati menghela nafas. Menurut apa yang dikatakan Mandala, badan surya abadi yang agung dapat diperingkatkan dalam 30 besar di antara 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Dia agak ragu dengan pernyataan itu sebelumnya, tetapi dengan dia secara bertahap mengeluarkan kekuatan dari grid solar unding body, dia juga mulai memahami betapa menakjubkannya itu. Dia menyapu pandangannya ke Qinling, yang kulitnya pucat, sebelum cahaya dingin melintas di matanya. Dia membentuk beberapa segel dengan tangannya sekali lagi, dan tangan raksasa dari grid solar unding body yang ditutupi dengan kristal berlian menembus ruang sekali lagi. Muncul langsung di hadapan Demonic Lightning Celestial Body dan mengirim telapak tangan terbanting ke bawah. Udara meledak pada saat itu dengan riak energi spiritual yang bisa terlihat berfluktuasi dengan hebat. Wajah Qinling pucat saat dia mengatupkan giginya. Dia tidak berani ragu saat petir meledak dari tubuh surgawi petir iblis, dengan cepat membentuk layar petir besar yang tampak seperti perisai petir. Namun, telapak berlian, sekali lagi, menunjukkan kekuatan mengerikan yang sebelumnya telah ditunjukkan, itu menembus layar petir dengan satu dorongan. Perasaan itu seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa menghalanginya.
Itu bisa menghancurkan apapun di jalannya. Ketika telapak berlian menembus layar petir, wajah Qinling akhirnya benar-benar berubah. Namun, bahkan sebelum dia bisa mundur, telapak berlian itu telah menghantam benda langit petir iblis dengan kecepatan cepat yang tidak bisa dihindari. Cahaya keemasan meledak saat fluktuasi riak yang terlihat menyapu. Tubuh surgawi petir iblis bergetar dan terbang keluar, meratakan pegunungan di belakangnya. Sebuah tanda coretan beberapa ribu kaki muncul di tanah. Ujungnya tertutup asap, badan surgawi petir iblis dipenuhi dengan retakan, sebelum akhirnya mencapai batasnya dan hancur berkeping-keping, meninggalkan kilauan yang memenuhi langit. Ketika tubuh surgawi petir iblis runtuh, sosok yang menyedihkan terbang keluar darinya dengan darah memuntahkan dari mulutnya dan menabrak gunung dengan keras. Seluruh tubuhnya tertanam di dalam. Semua tatapan di wilayah ini menyaksikan adegan ini saat keributan yang menghancurkan bumi pecah. Apakah itu para ahli dari domain Great Heaven Law atau domain 100 pertempuran? Mata mereka melebar karena mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Qinling benar-benar kalah, belum lagi itu adalah hasil setelah Qinling memanfaatkan keuntungan medan. Orang itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada benda langit emas yang masih berdiri di udara dengan ketakutan saat mereka menelan seteguk air liur secara tak terkendali. Bagaimana orang itu mencapai prestasi seperti itu? Para ahli dari domain Great Heaven Law bertukar pandang dan merasa sedikit kagum terhadap Mu Chen. Meskipun pemuda itu sudah lama tidak berada di domain Great Heaven Law, dengan kemampuannya, dia pasti akan menjadi sosok yang perkasa tidak lama dari sekarang. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin memiliki tempat di antara generasi muda teratas di wilayah utara. Dilihat oleh semua orang, Mu Chen dengan ringan tersenyum saat Great Solar Unding Body perlahan memudar. Wajahnya sedikit pucat, karena pertarungan sebelumnya pasti telah menghabiskan cukup banyak energi spiritual. Dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Gunung di bawah runtuh dan sosok yang menyedihkan diangkat olehnya. Saat ini, Qinling berlumuran darah, fluktuasi energi spiritual di sekitarnya juga kacau. Jelas, dia menderita luka berat dan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Mu Chen. Mu Chen memegang Qinling di udara dan mengangkat kepalanya, melihat pertempuran yang semakin intens di langit. Suaranya yang agak sedingin es perlahan bergema. Master Sekte Qin, sepertinya Penatua Qin ini telah mengecewakanmu. Ketika dia berbicara, energi spiritual Qin Tiangang di surga sebentar terganggu. Jelas, dia telah menyaksikan Mu Chen meraih Qinling dan dia segera menyalak, kecil, turunkan dia. Kamu masih punya energi untuk peduli pada orang lain. Suara dingin lainnya terdengar. Di langit, sayap di belakang Nine Nether mengepak saat dia meninggalkan bayangan. Sayapnya seperti artefak surgawi yang paling tajam. Mereka merobek ruang, menciptakan badai saat angin bertiup ke arah Qin Tiangang. Qin Tiangang juga melawan dengan semua yang dia miliki. Tetapi saat ini, kekuatan Nine Nether jelas telah melampaui kekuatannya sendiri. Selain itu, Mu Chen telah memperoleh kemenangan. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir. Serangannya menjadi lebih tajam saat mereka memaksa Qin Tiangang ke dalam keadaan menyesal. Di medan perang yang kacau di tanah, moral dari 100 Battles Domain juga telah jatuh ketika mereka melihat bahwa situasi saat ini tidak menguntungkan bagi mereka. Qinling ditangkap oleh Mu Chen dan Qin Tiangang mengalami kekalahan beruntun. Dia jelas bukan lawan Raja 9 Nether. Saat moral turun, pasukan dari 100 Battles Domain akhirnya tidak berani melanjutkan pertempuran. Pada akhirnya, ada orang yang melarikan diri, yang memicu reaksi berantai. Hanya dalam beberapa menit, niat bertarung dari pihak domain 100 pertempuran yang awalnya gembira langsung turun ketika beberapa orang mencoba melarikan diri dari segala arah. Adapun kekuatan domain Great Heaven Law, mereka mulai mengejar mereka dengan teriakan dan suara orang yang terbunuh terdengar. Mencapai langkah ini, hasil perang sudah jelas. Di langit, suara marah dan putus asa Qin Tiangang terdengar. Dia bertukar telapak tangan dengan Nine Nether, sebelum sosoknya bergetar dan terbang 1000 kaki jauhnya. Sosoknya tiba-tiba turun dengan gigi terkatup, dan dia muncul di atas Mu Chen dalam sekejap. Melihat Qin Tiangang datang untuknya, Mu Chen menyipitkan matanya saat dia mengeluarkan telapak tangannya. Qinling, yang dipegang olehnya, diusir dari benturan dengan darah yang keluar dari mulutnya. Tatapan Qin Tiangang dengan kejam menatap Mu Chen, sebelum melihat Qinling,
yang dikirim terbang. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengejar yang terakhir, meraih bahunya dan buru-buru mundur. Sebuah dengusan dingin terdengar dari cakrawala saat bulu hitam yang berkobar dengan api ungu merobek ruang angkasa, dengan cepat menuju ke punggung Qin Tiangang. Luka darah yang mengerikan robek di sekujur tubuhnya saat darah segar mengalir keluar. Tubuh Qin Tiangang bergetar hebat, tetapi dia tidak berhenti saat dia melarikan diri, berpegangan pada Qin Ling, hanya raungan ganasnya yang bergema dari jauh. 9 Nether, Mu Chen, kalian tunggu, sekte petir iblisku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Seiring dengan kulit kayu yang bergema dari jauh, siluet Qin Tiangang juga dengan cepat menghilang ke cakrawala. Setelah melihat sosok Qin Tiangang melarikan diri, baru saat itulah Mu Chen merasa lega. Dengan kekuatan orang itu, jika dia benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya dan bertarung, mereka pasti akan membayar mahal untuk itu. Saat ini, melarikan diri dari Qin Tiangang adalah hasil terbaik bagi mereka, karena mereka hanya membutuhkan sekte petir iblis dan bukan nyawa Qin Tiangang. Nine Nether terbang turun dari langit, sebelum sosok rampingnya muncul di samping Mu Chen. Apa kamu baik-baik saja? Mata cerah Nine Nether menatap Mu Chen saat dia bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia melihat wilayah ini, yang benar-benar berantakan, sebelum melirik gunung petir iblis yang agung. Dia tidak bisa menahan senyum. Sekte petir iblis akhirnya menjadi milik mereka. Gema perang yang tersisa masih menyelimuti langit dan bumi, tetapi momentumnya sudah menuju domain Great Havenlow. Di bawah teriakan perang mereka seperti harimau ganas yang turun gunung, kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Adapun domain 100 pertempuran, karena kekalahan Qin Tiangang dan Qin Ling, moral mereka turun dan kehilangan keinginan untuk bertarung, berubah menjadi berantakan. Hasil dari pertempuran ini sudah ditentukan. Mu Chen dan Nine Nether berdiri di udara, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun lagi. Mereka menyerahkan pekerjaan pembersihan kepada pasukan lain, sedangkan mereka memimpin pasukan 9 Nether dan mengambil alih gunung petir iblis. Ini adalah rampasan perang mereka. Pasukan lain tidak keberatan dengan Istana 9 Nether yang mendudukinya karena mereka tahu bahwa tujuan Istana 9 Nether adalah sekte petir iblis sejak awal, dan juga Istana 9 Nether yang meraih kemenangan terbanyak dalam perang ini. Mereka yang memiliki kekuatan tentu ingin mengambil kue yang lebih besar. Itu adalah akal sehat yang diketahui semua orang di benua Skylaw. Setelah mengambil alih gunung petir iblis, Nine Nether secara langsung memimpin Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou ke perbendaharaan. Secara umum, sekte dan faksi akan mengumpulkan harta mereka di sana. Itu sama untuk sumber daya yang paling penting, cairan spiritual yang berdaulat. Seperti yang diharapkan, ada arai spiritual yang menjaga perbendaharaan, tetapi itu tidak bisa menghentikan langkah Nine Nether. Hanya satu gelombang tangannya yang diperlukan untuk menghancurkan pintu perunggu perbendaharaan. Saat pintu perunggu runtuh, aliran energi spiritual murni mengalir keluar seperti arus, bahkan menyebabkan atmosfer di tempat ini menebal. Nine Nether masuk lebih dulu, dengan Mu Chen mengikuti di belakangnya. Saat masuk, mereka melihat arus berkilauan yang tampak seperti ular piton besar melingkar di perbendaharaan dengan fluktuasi energi spiritual murni yang dipancarkan tanpa henti. Semua cairan spiritual berdaulat dikumpulkan di sini. Secara umum, cairan spiritual berdaulat dari sekte tidak akan terkandung dalam gelang biji mustard untuk dibawa-bawa dengan mudah, tetapi mereka akan menyimpannya dengan arai spiritual khusus. Karena dengan cara ini, mereka dapat dengan sempurna mempertahankan pemurnian cairan spiritual yang berdaulat. Itu juga untuk alasan inilah pihak Mu Chen tidak takut bahwa cairan spiritual berdaulat yang disimpan di sekte petir iblis akan terbawa. Lebih jauh lagi, bahkan Qin Tiangang tidak berpikir bahwa mereka akan kalah perang ini sejak awal, jadi dia tidak melakukan pekerjaan yang diperlukan. Sepertinya sebagian besar cairan spiritual berdaulat terpelihara dengan baik. Mu Chen tersenyum, dilihat dari kelihatannya, bahkan jika sekte petir iblis telah mengambil beberapa cairan spiritual berdaulat karena berhati-hati, masih ada sebagian besar yang tertinggal. Dari samping, wajah acuh tak acuh Tang Bing langsung memerah saat dia melangkah ke perbendaharaan, matanya memerah saat dia melihat garis deras yang dibentuk oleh cairan spiritual berdaulat. Melihat penampilannya, Nine Nether tersenyum dan dengan ringan menepuk bahu Tang Bing. Xiao Binger, hitunglah,
di masa depan, kita tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen melihat ekspresi mabuk seperti itu di wajah Tang Bing yang biasanya acuh tak acuh dan tidak bisa menahan godaan. Kekuatan lain juga telah membantu sedikit, haruskah kita memberikannya kepada mereka? Tidak, mata Tang Bing berseri-seri dengan cahaya ganas saat dia melanjutkan, Istana Sembilan Nether, kami telah menghabiskan hari-hari kami dengan ikat pinggang yang ketat. Bagaimana kami bisa memiliki surplus untuk diberikan kepada mereka? Jika Anda ingin membaginya dengan mereka, mengapa Anda tidak memisahkan saya terlebih dahulu? Mendengar kata-katanya, Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Dia menemukan Tang Bing sangat imut saat ini. Melihat senyum menggodanya, Tang Bing menyadari bahwa dia dibodohi. Segera, wajahnya memerah saat dia menatap Mu Chen dengan marah. Jika kamu berani menggertak Xiao Binger, berhati-hatilah, pasukan Sembilan Nether mungkin akan memberontak. Nine Nether juga memutar matanya ke arah Mu Chen saat dia memeluk pinggang ramping Tang Bing. Tapi, yakinlah, bahkan jika dia harus membelah diri, dia tidak akan rela memisahkanmu. Kakak Sembilan Nether, mendengar ejekan Nine Nether, wajah Tang Bing semakin merah. Mu Chen memberikan dua tawa kering dan tidak lagi berani mengurangi topik ini. Dia segera menoleh, mencari alasan untuk memeriksa perbendaharaan. Sesaat kemudian, dia melangkah menuju kedalaman dan berhenti di sudut. Tatapannya jatuh ke platform batu di salah satu sudut. Ada beberapa kotak giok berkilauan di atas platform batu dengan gulungan yang diselimuti petir. Mu Chen melambaikan tangannya, energi spiritual menyapu dan menghapus penghalang energi spiritual yang tersisa di platform batu dan mengambilnya, yang diikuti dengan sebuah gulungan yang mendarat di tangannya. Dia melirik gulungan itu dan melihat tiga kata kilat yang samar-samar terlihat. Fisik petir iblis. Gulungan ini pastilah fisik petir iblis yang telah dikembangkan Qin Ling, seni surgawi pemurnian tubuh yang dikaitkan dengan kilat. Mu Chen memejamkan matanya saat dia sedikit mempelajari fisik petir iblis, tetapi menggelengkan kepalanya setelahnya. Dia menyadari bahwa meskipun itu adalah seni suci pemurnian tubuh yang dikaitkan dengan kilat, itu tidak sedalam fisik Dewa Petir. Selanjutnya, fisik Dewa Petir dapat memperbaiki fisik lebih dalam, meletakkan dasar yang kuat baginya untuk mengolah seni suci pemurnian tubuh yang bahkan lebih kuat di masa depan. Itu adalah sesuatu yang membuat fisik petir iblis lebih rendah. Mu Chen dengan santai melemparkan gulungan itu ke dalam gelang biji master dan secara singkat melanjutkan untuk memeriksa gulungan lainnya. Dia menyadari bahwa mereka semua adalah Divine Arts atribut petir tetapi tidak satu pun dari mereka yang menarik perhatiannya. Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tepat ketika dia hendak pergi, tatapannya tiba-tiba bergetar dan melayang di atas platform batu di sampingnya. Di platform batu hitam, ada sepotong bambu abu-abu. Di bambu, ada rune petir yang bisa terlihat samar-samar. Namun, warna bambu itu kusam dan gelap, sepertinya tidak terlalu istimewa. Namun karena indranya, Mu Chen masih membuat kekuatan isap dengan tangannya ke arah bambu abu-abu. Dia kemudian menyuntikkan energi spiritual untuk mengambil informasi yang tersembunyi. Demon Heart Lightning Lotus, menggunakan Nether Demon Heart Lightning sebagai material, dikombinasikan dengan metode pemurnian khusus. Sesaat kemudian, Mu Chen perlahan membuka matanya yang tertutup rapat dengan noda keheranan. Karena dia menyadari bahwa informasi yang terkandung dalam bambu ini bukanlah Divine Art biasa, tetapi metode pemurnian item yang disebut Demon Heart Lightning Lotus. Teratai petir hati setan adalah artefak surgawi yang eksplosif yang hanya bisa digunakan sekali. Selanjutnya, lebih lanjut diperlukan Nether Demon Heart Lightning sebagai bahan untuk memperbaikinya. Tapi tentu saja, karena persyaratannya sangat keras, kekuatannya juga sangat kuat. Tercatat bahwa jika meledak, itu bahkan bisa membuat penguasa kelas 5 waspada. Tapi itu hanya kekuatan satu, jika 10 dari mereka bisa diproduksi dan dilempar. Bahkan penguasa kelas 5 hanya bisa lari dari mereka. Aku tidak pernah berharap harta seperti itu ada di sekte petir iblis. Tatapan Mu Chen dipenuhi dengan keheranan, jika apa yang dicatat adalah kebenaran, maka sekte petir iblis ini memiliki senjata yang kuat, jadi mengapa mereka tidak menggunakannya sebelumnya? Aroma semilir datang dari belakang saat Nine Nether berjalan mendekat. Melihat kedatangannya, Mu Chen menyerahkan bambu itu dan menanyakan keraguan yang ada di hatinya.
Ini sebenarnya adalah lotus petir hati iblis. Tapi Nine Nether sepertinya pernah mendengar nama senjata ganas ini, karena wajahnya sedikit berubah. Tak lama setelah itu, dia sedikit mengerutkan alisnya. Bukannya Qin Tiangang tidak ingin menggunakannya, itu karena mereka belum memperbaikinya. Mereka belum memperbaikinya, Mu Chen tercengang. Di Demonic Lightning Mountain, ada Demonic Lightning Abyss, di mana Demonic Earth Lightning lahir di bawah tanah. Selanjutnya, petir bumi setan adalah tempat berkembang biaknya petir hati setan Nether. Mungkinkah setelah bertahun-tahun, sekte petir setan tidak dapat menemukan petir hati setan Nether? Jangan berpikir bahwa Nether Demon Heart Lightning ada di mana-mana. Nine Nether dengan lembut menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, petir khusus yang dapat dibandingkan dengan api abadi, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada petir hitam surgawi. Jadi bukan tidak mungkin sekte petir iblis belum menemukannya. Mu Chen sedikit terdiam. Meskipun dia tahu bahwa Nether Demon Heart Lightning itu langka, dia tidak menyangka itu akan menjadi langka. Karena kita telah mengambil alih sekte petir iblis, kita akan memiliki waktu istirahat yang singkat. Nanti, kita akan pergi melihat Demonic Lightning Abyss, Nine Nether berkata saat matanya berputar. Mu Chen mengangguk, selain cairan spiritual berdaulat, jurang petir iblis di dalam sekte petir iblis adalah alasan mereka menargetkan sekte petir iblis. Ketika mereka berdua keluar, Tang Bing menyambut mereka dengan wajah memerah. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Sepertinya dia sangat puas dengan panen ini. Kakak 9 Nether, seharusnya ada perkiraan kasar 130.000 cairan spiritual berdaulat di sini. Ada juga banyak artefak surgawi dan seni surgawi. Jika semuanya diubah menjadi cairan spiritual berdaulat, itu harus mencapai 60,000 sampai 70,000. Mendengar laporan Tang Bing, bahkan Mu Chen sedikit terdiam. Pendapatan Istana 9 Nether mereka hanya 10.000 cairan spiritual berdaulat setahun. Dan saat ini, ada lebih dari 130.000 di perbendaharaan sekte petir iblis. Panen seperti itu benar-benar mampu dengan cepat membangun Istana 9 Nether mereka. Nine Nether tidak bisa menahan senyum juga. Sekarang kami telah memecahkan situasi putus asa kami. Istana 9 Nether mereka telah menghabiskan hari-hari mereka terlalu ketat di masa lalu. Mereka harus bergantung pada Mu Chen untuk mengeluarkan cairan spiritual berdaulat untuk bertahan hidup. Sekarang setelah mereka mendapatkan jumlah yang besar, itu langsung meringankan toko Istana 9 Nether yang menipis. Minta seseorang untuk mengatur barang-barang di sini. Kami akan tetap ditempatkan di sini untuk saat ini, kata Nine Nether. Ya, Tang Bing dengan manis mengakui. Melihat tanggapannya, Nine Nether dengan lembut menjentikkan jarinya di dahi Tang Bing, lalu berjalan keluar dari perbendaharaan bersama Mu Chen dan merenung sebentar, sebelum bergerak menuju kedalaman sekte petir iblis. Mereka bisa merasakan bahwa ada fluktuasi petir yang mengamuk datang dari kedalaman. Jauh di dalam sekte petir iblis sosok Mu Chen dan Nine Nether muncul di langit dan mereka mengarahkan pandangan mereka ke bawah. Itu adalah gunung dengan retakan besar, berukuran kira-kira 1000 kaki. Kedalaman tidak bisa dilihat karena suara gemuruh yang terus-menerus datang dari kedalaman, bahkan menyebabkan tanah sedikit bergetar. Energi petir yang aneh juga terguncang. Ini adalah target mereka, jurang petir iblis. Jurang petir iblis Mu Chen dan Nine Nether berdiri berdampingan dengan tatapan mereka diarahkan ke jurang hitam tak berdasar. Jurang itu seperti naga iblis yang bersembunyi jauh di bawah tanah yang akan membuat orang lain merinding. Raungan gemuruh yang dalam terus-menerus datang dari kedalaman, menyebabkan bahkan bumi sedikit bergetar. Ini adalah jurang petir iblis. Nine Nether memandangi jurang hitam dengan ekspresinya yang berubah menjadi sedikit muram. Petir bumi iblis lahir di bawah tanah. Itu adalah petir yang sangat istimewa. Meskipun kilat, ia dapat berkomunikasi dengan bumi. Ketika diaktifkan, itu dapat dengan mudah menghancurkan bumi, menyebabkan kehancuran yang mirip dengan gempa bumi. Mu Chen mengangguk, dia telah mengembangkan fisik Dewa Petir dan telah berlatih pahit di wilayah petir Akademi Spiritual Surga Utara di masa lalu, jadi dia agak akrab dengan energi petir. Dengan demikian, dia juga bisa merasakan energi petir menakutkan yang terkumpul di Demonic Lightning Abyss. Meskipun Demonic Earth Lightning sangat kuat, itu adalah level di bawah Undying Flames. Jika digunakan untuk mengintegrasikan ke dalam energi spiritual, itu pasti akan dihancurkan oleh api abadi sebagai gantinya.
Oleh karena itu, dia harus menemukan energi petir yang setara dengan Undying Flames, dan Demonic Earth Lightning ini jelas belum mencapai level itu. Oleh karena itu, petir bumi iblis bukanlah target Mu Chen, itu adalah petir jantung iblis Nether yang lebih kuat yang tersembunyi lebih dalam di bawah tanah. Tapi Nether Demon Heart Lightning sangat kuat, bahkan jika kita dapat menemukannya, pasti tidak akan mudah untuk berintegrasi dengannya. Mu Chen berbicara setelah merenung singkat. Saat itu, ketika dia mengintegrasikan Undying Flames, dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk mencapainya. Sekarang dia ingin berintegrasi dengan Nether Demon Heart Lightning, itu pasti akan lebih keras dan lebih berbahaya. Jika Anda berhasil mengintegrasikannya, energi spiritual Anda akan memiliki atribut petir dan api. Pada saat itu, kekuatannya tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan energi spiritual biasa. 9 Nether tersenyum. Tentu saja, kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang bergantung pada seberapa kuat atribut energi spiritual. Ambil Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Misalnya, dalam hal bermain api, tidak ada orang yang bisa menandingi dia di dunia 1000 besar. Dia adalah Kaisar Api yang asli, setiap nyala api dapat dengan mudah dikendalikan olehnya. Berfokus pada satu atribut lebih kuat, Mu Chen bertanya. Kaisar Api dapat dianggap sebagai seseorang yang telah mengolah jalur api secara ekstrim. Setelah mencapai levelnya, semua energi lain tidak cukup untuk membuat hatinya goyah. Itu juga tidak benar. Ada kedalaman tak berujung antara langit dan bumi. Tidak ada yang lebih kuat. Rumor mengatakan bahwa leluhur bela diri sendiri memiliki banyak atribut dalam energi spiritualnya. Tidak hanya mahir dalam kilat dan api. Dia bahkan menunjukkan kekuatan es ekstrim saat dia menerobos masuk ke dalam klan roh es. Bahkan klan kuno seperti klan roh es yang mahir dalam energi es hilang darinya. Nine Nether berkata, menggelengkan kepalanya. Leluhur bela diri, ada begitu banyak atribut dalam energi spiritualnya. Mu Chen tercengang saat dia mengingat Lin Jing, yang dia temui di benua Merchant. Leluhur bela diri pasti ayahnya, kan? Rumor mengatakan bahwa dia berada di pesawat bawah itu spesial. Meskipun dunia 1000 besar memiliki banyak pesawat yang terhubung dengannya, ada juga beberapa pesawat bawah yang patut dipuji. Beberapa seni kultivasi khusus yang tidak biasa, bahkan di dunia 1000 besar. 9 Nether ringan tersenyum, jadi tidak ada satu jalur kultivasi terkuat, hanya jalur kultivasi yang paling cocok. Selama Anda dapat menemukan jalan Anda sendiri, Anda bahkan dapat bersaing dengan penguasa surgawi itu di masa depan. Mu Chen menganggukkan kepalanya, tapi tak lama kemudian tersenyum pahit. Tetapi hal-hal itu terlalu jauh untuk dibicarakan. Kami bahkan belum menemukan Nether Demon Heart Lightning. Mu Chen memandang neraka petir iblis dengan sedikit gugup. Awalnya, dia masih memiliki sedikit harapan. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Sekte Petir Iblis, yang telah menduduki lokasi ini selama bertahun-tahun, belum menemukan petir hati iblis Nether, harapannya jatuh ke dasar. Sekte Petir Iblis bahkan tidak dapat menemukannya setelah begitu banyak usaha. Bagaimana dia bisa begitu beruntung bertemu dengannya saat dia datang ke sini? Tidak peduli apa, kita masih harus mencobanya, kata Nine Nether. Mu Chen mengangguk sambil bertukar pandang dengan Nine Nether. Mereka berdua berubah menjadi dua garis cahaya saat mereka menuruni Demonic Lightning Abyss. Angin mendesing saat kegelapan dengan cepat melahap mereka berdua. Raungan gemuruh yang dalam terus-menerus keluar dari kedalaman kegelapan. Kecepatan keturunan Mu Chen dan Nine Nether sangat cepat. Mereka sudah turun 10.000 kaki dalam waktu hampir 10 napas, sebelum mereka mulai memperlambat kecepatan mereka. Karena mereka merasakan bahwa setelah mencapai kedalaman ini, energi petir menjadi lebih ganas. Mu Chen dan Nine Nether berdiri di tempat, sebelum Mu Chen menjentikkan jarinya. Bola cahaya energi spiritual secara bertahap naik dari jarinya dan dengan cepat membengkak. Cahaya menyilaukan meledak saat mengusir kegelapan di kedalaman neraka petir iblis ini. Kegelapan mundur saat pemandangan di sekitarnya dengan cepat menghilang. Mu Chen mengarahkan pandangannya dan tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Dinding jurang dipenuhi dengan lubang-lubang padat yang ukurannya kira-kira beberapa kaki. Di lubang hitam itu, ada sambaran petir hitam keabu-abuan yang tampak seperti ular saat mereka bolak-balik, mengeluarkan raungan gemuruh yang menyebabkan bumi bergetar. Baut petir hitam keabu-abuan itu disebut petir bumi iblis. Di dalam jurang yang dipenuhi dengan petir bumi iblis, fluktuasi hebat sedang dipancarkan,
menyebabkan bahkan ruang untuk menunjukkan tanda-tanda distorsi. Ketika bola cahaya energi spiritual muncul, petir tiba-tiba merasakan penjajah dan sinar petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari lubang hitam itu, menyapu ke arah Mu Chen dan Nine Nether. Setelah melihat ini, rombongan dua orang Mu Chen tidak panik saat Nine Nether mengangkat tangannya dan api ungu menyelimuti mereka berdua. Tidak peduli bagaimana petir bumi iblis menembak, itu dibakar sampai kehampaan oleh api abadi. Lihat ke bawah, Nine Nether tidak terganggu dengan gangguan petir bumi iblis. Jarinya yang ramping menunjuk ke bawah dengan ekspresi muram di wajahnya. Mu Chen menundukkan kepalanya untuk melihatnya dan menjentikkan jarinya, mengirim bola cahaya energi spiritual ke jurang hitam. Bola cahaya meledak saat percikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menerangi area di bawahnya. Ketika Mu Chen melihat dengan jelas situasi di bawah, dia segera, tak terkendali menghirup seteguk udara dingin. Jauh di dalam kegelapan, petir hitam keabu-abuan tampaknya telah terbentuk menjadi lautan yang tersebar di dasar jurang petir iblis. Pemandangan yang gelap gulita itu seperti portal gelap yang menuju ke dunia lain, membiarkan mereka yang melihatnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Lautan petir ini sebenarnya terbentuk seluruhnya dari demonic earth lightning. Tidak heran sekte petir iblis tidak dapat menemukan petir hati iblis Nether setelah bertahun-tahun. Mu Chen menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa demonic earth lightning yang berada di kedalaman demonic lightning abyss akan sangat banyak, bahkan seseorang seperti Qin Tiangang, yang memiliki kultivasi penguasa kelas 5, tidak akan terburu-buru masuk dengan mudah. Nine Nether menganggukkan kepalanya, sebelum dia dengan ringan mengerutkan alisnya. Sepertinya kita hanya bisa turun ke lautan petir yang terbentuk dari petir bumi iblis untuk mencari petir jantung iblis Nether. Mu Chen juga menatap lautan petir dan perlahan menganggukkan kepalanya. Dia tidak segera bergerak, tetapi mengarahkan pandangannya ke neraka petir iblis yang dipenuhi dengan petir bumi iblis saat noda pemikiran melintas di matanya. 9 Nether, saya bermaksud membawa pasukan 9 Nether ke sini untuk berkultivasi, Mu Chen tiba-tiba berkata. Nine Nether sedikit tercengang, sebelum dia melanjutkan. Meskipun kamu dan aku tidak perlu takut di neraka petir iblis yang dipenuhi dengan petir bumi iblis, itu mungkin sedikit berbahaya bagi pasukan 9 Nether. Aku sudah berniat untuk mewariskan fisik dewa petir kepada mereka. Mu Chen berkata perlahan. Abis petir iblis ini adalah tempat yang sempurna untuk mengolah fisik dewa petir. Jika pasukan 9 Nether dapat berhasil mengolah fisik dewa petir, kehendak pertempuran yang dibentuk oleh mereka tidak akan menjadi sesuatu yang dapat dibandingkan dengan saat ini. Fisik dewa petir memiliki manfaat besar untuk menyempurnakan fisik, tetapi seiring dengan meningkatnya kekuatan Mu Chen sekarang, kekuatan bertarung yang bisa dia peroleh dari fisik dewa petir semakin lemah. Jika pasukan 9 Nether berhasil berkultivasi di dalamnya, itu pasti akan menjadi peningkatan kekuatan yang signifikan. Pada saat itu, Mu Chen memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan semua pasukan lain di domain Great Heaven Law, kecuali pasukan Great Heaven Law yang misterius, dengan jumlah hanya 1000 dari pasukan 9 Nether. Selanjutnya, dia melihat jangka panjang, jika saatnya tiba ketika dia akan menuju klan Dewa Luo, dia pasti tidak bisa pergi sendirian, dia juga membutuhkan kekuatan yang menjadi miliknya. Dan pasukan 9 Nether adalah pilihan yang cukup bagus. Meskipun mereka masih belum bisa mencapai prestasi itu sekarang, mereka memiliki potensi. Nine Nether merenung sebentar dan menganggukkan kepalanya juga. Dia juga samar-samar tahu apa yang dipikirkan Mu Chen di dalam hatinya. Berbicara dari tingkat tertentu, pasukan 9 Nether dianggap sebagai pasukan pribadinya. Tetapi dia tidak keberatan dengan ini. Lagi pula, hubungan antara mereka berdua bukanlah sesuatu yang bisa diganggu hanya dengan ini. Sejak keputusan itu dibuat, Mu Chen tidak lagi tertinggal. Dia terbang keluar dari jurang petir iblis terlebih dahulu dan mengumpulkan pasukan 9 Nether, sebelum membawa mereka masuk. Dengan kekuatan 9 Nether pasukan, mereka secara alami tidak bisa turun sejauh 9 Nether dan Mu Chen, mereka hanya mencapai 3000 kaki ke bawah dan mereka tidak bisa maju lebih jauh. Melihat ini, Mu Chen memerintahkan mereka untuk berhenti dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah bambu giok terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di tangan salah satu prajurit pasukan 9 Nether. Ini adalah fisik dewa petir yang telah aku kembangkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan berlatih di sini. Mendengar suara lemah Mu Chen,
Qiusan dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap kosong ke arah Mu Chen. Setelah beberapa saat, rasa terima kasih yang mendalam muncul di mata mereka. Mereka sangat menyadari betapa berharganya fisik Dewa Petir ini. Sangat sulit untuk mendapatkan seni divine pemurnian tubuh seperti itu di pasukan lain. Dan saat ini, Mu Chen memberikannya kepada mereka dengan begitu mudah. Terima kasih banyak kepada Tuan Domain, Qiusan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Dia dengan erat mengepalkan bambu giok dan semua orang di sana berlutut dengan satu lutut. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan dukungan. Mereka tidak memberikan sanjungan yang tidak perlu tetapi suara mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Seorang prajurit akan mati bagi mereka yang mengakui nilai mereka. Dengan Tuan Domain seperti itu, mereka bisa melayani dengan sepenuh hati. Mu Chen sedikit mengangguk dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu juga. Dia melambaikan tangannya, lalu menyelam ke dalam Demonic Lightning Abyss di bawah banyak tatapan yang dihormati. Dia sudah mencapai apa yang dia inginkan. Menggunakan fisik Dewa Petir untuk membeli hati pasukan 9 neter, itu adalah transaksi yang berharga baginya. Sekarang setelah pasukan 9 neter telah diatur, dia bisa mengistirahatkan hatinya dan mencari petir hati iblis neter yang dia inginkan di neraka petir iblis ini. Di lautan petir yang tak berdasar di kedalaman Demonic Lightning Abyss, Mu Chen dan Nine Nether sedang melihat lautan petir hitam ini dengan ekspresi muram. Meskipun lautan petir tampak tenang, keduanya bisa dengan jelas merasakan kekerasan yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Tak satu pun dari mereka yang tahu hal mengerikan apa yang ada jauh di dalam jurang maut. "Ayo kita coba pergi bersama," kata Nine Nether. Dia secara alami tidak akan membiarkan Mu Chen memasuki tempat yang berbahaya sendirian. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tidak membantahnya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan sosoknya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang menuju lautan petir hitam dengan Nine Nether, yang terbungkus api ungu, mengikuti di belakangnya. Kebisingan yang terdengar seperti percikan air datang dari lautan petir yang luas saat mereka berdua menyerbu ke lautan. Salah satunya di depan sementara yang lain mengikuti di belakang, dan menghilang ke dalam kegelapan. Adegan membuatnya tampak seolah-olah mereka dilahap oleh mulut kegelapan yang besar. Ketika mereka berdua memasuki lautan petir, raungan petir yang ganas menyapu dengan getaran yang kuat. Kemampuan paling kuat dari Demonic Earth Lightning adalah getaran yang bahkan bisa merobek bumi. Meskipun mereka berdua bisa menghadapinya, ada riak pada penghalang energi spiritual yang menyelimuti mereka. Mu Chen menyapu pandangannya saat kegelapan memenuhi bola matanya. Karena petir bumi iblis, persepsi energi spiritualnya sangat terbatas. Jadi, mencari Nether Demon Heart Lightning di tempat ini mirip dengan mencari jarum di lautan. Karena dia sudah datang, dia harus mencobanya, tidak peduli betapa sulitnya itu. Dengan pemikiran ini, Mu Chen dan Nine Nether mulai berjalan menuju kedalaman lautan petir, berbicara secara logis, karena Nether Demon Heart Lightning adalah level yang lebih tinggi dari Demonic Earth Lightning, secara alami akan berada di area di mana Demonic Earth Lightning paling banyak berkumpul jika ingin terbentuk. Guntur keras terus-menerus terdengar di lautan petir saat rombongan dua orang Mu Chen dengan cepat melesat ke seberang. Cahaya energi spiritual beredar di sekitar mereka dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di lautan petir yang gelap. Saat mereka berdua semakin dalam, mereka juga mulai merasakan bahwa getaran yang datang dari sekitarnya semakin kuat, yang memaksa mereka untuk memperlambat kecepatan mereka. Namun, bahkan seiring berjalannya waktu, mereka masih tidak bisa merasakan fluktuasi yang dimiliki oleh Nether Demon Heart Lightning. Mereka berdua melambat dan bertukar pandang, bersama dengan desahan lembut. Sepertinya itu seperti yang mereka duga, mencari Nether Demon Heart Lightning di lokasi ini adalah masalah yang sangat sulit. Tidak heran bahkan Sekte Petir Iblis tidak bisa mendapatkannya setelah bertahun-tahun. Semakin dalam kita pergi, semakin kuat petirnya. Pada saat itu, saya khawatir bahkan kita mungkin tidak dapat menerimanya, Nine Nether berkata dengan ekspresi berat. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia sudah sampai pada pemahaman bahwa mereka mungkin tidak akan menemukan Nether Demon Heart Lightning bahkan dengan 1 atau 2 tahun pencarian. Tetapi selain dari ini, metode efektif apa lagi yang ada? Petir bumi iblis di sini mengganggu indera energi spiritual kita, jadi kita tidak bisa mencari lebih jauh, Nine Nether berkata tanpa daya.
jika kita dapat memblokir gangguan yang datang dari Demonic Earth Lightning, hanya dengan begitu pencarian kita dapat menjadi lebih mudah. Nine Nether hanya dengan santai mengucapkan kata-kata itu. Petir bumi iblis di sini sangat kejam dan dipenuhi dengan karakteristik ofensif, jadi dipenuhi dengan penolakan terhadap benda asing. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk memblokirnya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengerutkan alisnya. Memang, seperti yang dikatakan Nine Nether sebelumnya, hanya ada satu cara bagi mereka untuk mencari Nether Demon Heart Lightning di tempat semacam ini, menggunakan Demonic Earth Lightning sebagai media. Namun, bagaimana petir bumi iblis, yang dipenuhi dengan karakteristik ofensif, bersedia digunakan oleh mereka? Itu adalah pertanyaan yang perlu direnungkan. Melihat Mu Chen jatuh ke dalam pikirannya, Nine Nether tidak mengganggunya, karena dia benar-benar tidak punya metode lain. Setelah terdiam beberapa saat, Mu Chen berkata, saya akan mencoba menggunakan fisik Dewa Petir. Menyelesaikan kata-katanya, penghalang energi spiritual di sekitarnya memudar. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kilat yang menyilaukan saat petir bumi iblis bertiup ke tubuhnya. Tapi kali ini, ide Mu Chen juga gagal, karena petir bumi iblis tidak menunjukkan tanda-tanda berubah lembut karena energi petir yang berasal dari tubuhnya. Getaran keras dari petir bumi iblis menghantam tubuhnya dengan keras. Bahkan dengan kekuatan tubuhnya saat ini, Mu Chen masih merasakan ki dan darah di tubuhnya terganggu. Menonton dari samping, Nine Nether segera menggunakan Undying Flames-nya untuk menjaga Mu Chen dan berkata dengan alisnya sedikit mengernyit, tidak, bahkan jika kamu telah mengembangkan fisik Dewa Petir, itu tidak berarti bahwa kamu dapat meniadakan semua energi petir. Petik 2. Ada segala macam energi petir di dunia ini dan mereka memiliki atribut yang berbeda juga. Jadi Mu Chen jelas tidak bisa bergantung pada fisik Dewa Petir untuk meniadakan kerusakan yang disebabkan oleh energi petir. Mu Chen tersenyum pahit, niatnya sebelumnya adalah menggunakan fisik Dewa Petir dengan harapan setidaknya bisa mengurangi karakteristik ofensif yang berasal dari petir bumi iblis. Tapi dari kelihatannya sekarang, ini hanya dia yang terlibat dalam fantasinya. Bahkan fisik Dewa Petir tidak berguna. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan alisnya terkunci rapat. Setelah beberapa saat kemudian, sebuah ide muncul di benaknya saat dia mengingat bahwa Divine Art yang telah dia kembangkan di masa lalu tetapi jarang digunakan. Seni pengendalian petir. Saat itu, di Akademi Spiritual Surga Utara, Naga Laut Utara telah memberikan seni surgawi kepadanya. Itu adalah seni surgawi yang agak istimewa. Dikatakan bahwa itu dapat berkomunikasi dengan setiap energi petir di dunia, dan secara langsung menarik petir dari surga. Tapi Divine Art ini sangat terbatas dalam penggunaan pertempuran, jadi Mu Chen jarang menggunakannya. Tapi sekarang, tampaknya itu bisa menyelesaikan situasi putus asanya. Saya akan mencoba lagi, Mu Chen berkata kepada Nine Nether saat dia dengan cepat duduk dengan mata tertutup. Tangannya dengan cepat membentuk segel misterius saat memperbaiki posisinya, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Seiring dengan hati Mu Chen berangsur-angsur menjadi tenang, pikirannya diam-diam menyebar dan dengan hati-hati mencoba untuk bersentuhan dengan petir bumi iblis. Riak aneh datang dari niat Mu Chen. Itu adalah seni pengendali petir. Riak-riak itu melambai dalam lingkaran saat menyebar. Setelah itu, pemandangan aneh berangsur-angsur muncul. Petir bumi iblis yang kejam yang awalnya berfluktuasi di sekitar mereka berdua secara bertahap menjadi tenang. Nine Nether juga menonton adegan ini dengan kaget. Orang itu benar-benar berhasil. Mata tertutup rapat Mu Chen perlahan terbuka saat ini, tatapannya juga dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Seni pengontrol petir sangat ajaib sehingga melampaui harapannya. Meskipun dia tidak bisa tiba-tiba mengendalikan petir bumi iblis di sini, itu setidaknya memberinya beberapa kemampuan komunikasi. Paling tidak, petir bumi iblis tidak lagi menolak dan melepaskan serangan kekerasan pada mereka. Selanjutnya, dia harus menggunakan Demonic Earth Lightning sebagai media dan mengendalikannya dengan niatnya untuk mencari dengan kecepatan yang tak terbayangkan di lautan yang menakutkan ini. Mu Chen menutup matanya lagi saat niatnya diam-diam melekat pada petir bumi iblis dan dengan cepat menyebar. Nine Nether berdiri di samping Mu Chen, membuatnya terlindungi. Meskipun penyebaran niat tidak terlihat oleh mata, dia bisa merasakan sesuatu menyebar di lautan petir seperti seberkas cahaya yang melesat melintasi cakrawala.
Saat niat itu tersapu, Guntur terus-menerus meraung. Tapi untungnya, Demonic Earth Lightning tidak akan menyerang niat Mu Chen karena Lightning Controlling Art. Jika tidak, niatnya yang lemah dan lemah akan lama dihancurkan oleh petir bumi iblis yang kejam. Adegan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di benak Mu Chen tetapi masih gelap gulita, tidak ada fluktuasi abnormal. Tapi Mu Chen tidak cemas, dia memadatkan niatnya dan terus mencari. Waktu perlahan berlalu dalam proses pencarian. Pencarian semacam ini sangat kering dan membosankan, tetapi Mu Chen tidak bersantai sedikit pun saat dia dengan hati-hati membedakan fluktuasi yang datang dalam upaya untuk mencari targetnya yang tersembunyi jauh di lautan petir. Namun, masih belum ada hasil. Suatu hari, 2 hari, 4 hari. Seiring waktu berlalu, 4 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 4 hari ini, sosok Mu Chen seperti patung batu tanpa gerakan apapun, matanya yang tertutup rapat tidak terbuka sekalipun. Dan Nine Nether juga diam-diam menjaga di sampingnya selama 4 hari. Tapi seiring berjalannya waktu, tinjunya diam-diam mengepal. Mungkinkah mereka masih tidak dapat menemukan Nether Demon Heart Lightning bahkan dengan ini? Dia menoleh sedikit dan menatap wajah tampan pemuda yang matanya terpejam. Wajah itu telah melepaskan tampilan awal muda dan lembut, dan secara bertahap mulai menunjukkan garis-garis halus dari tekad yang teguh. Bibirnya yang terkatup rapat masih sekeras itu. Mendesah, 9 Nether dengan lembut menghela nafas. Desahannya memasuki telinga Mu Chen, yang menyebabkan sosoknya gemetar saat noda kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya yang tegang. Karena saat niatnya terbentang, dia akhirnya merasakan beberapa fluktuasi yang tidak normal. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa itu berada di area yang bahkan tidak berani didekati oleh Demonic Earth Lightning. Seolah-olah mereka takut akan hal itu. Tapi saat Mu Chen meneteskan air liur di wilayah misterius itu, ada raungan guntur yang terdengar seperti lolongan hantu yang tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Tubuhnya tersentak dan wajahnya menjadi pucat. Semua niatnya benar-benar hancur. Tetapi pada saat sebelum niatnya hancur, dia samar-samar melihat sebuah tablet batu compang camping di kegelapan. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya saat keringat dingin menetes dari dahinya. Dia memegang dadanya saat pikiran kompleks dengan panik melonjak di benaknya. Bahkan energi spiritual di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda lepas kendali. Tangan sedingin es diletakkan di punggungnya saat energi spiritual yang lembut dengan cepat mengalir masuk, menekan energi spiritual di tubuhnya yang menjadi tidak terkendali. Apa itu? Nine Nether bertanya dengan gugup. Mu Chen terengah-engah 2 kali sebelum melihat wajah 9 Nether, yang memiliki beberapa kekhawatiran di atasnya. Dia menyeringai, senyumnya dipenuhi dengan kegembiraan. Menemukannya, terima kasih telah menonton.